selamat datang di channel Gua Santin. Agar tidak ketinggalan informasi dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe buruan. Halo teman-teman, nah sekarang kebetulan sudah jam istirahat, jadi tidak ada lagi pelayanan. Nah, kita akan mewawancarai salah satu perawat kita di puskesmas. Gimana sih sistem kerjanya kalau di puskesmas ini gitu. Nah, sebelumnya kita akan memperkenalkan diri dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti. Saya bekerja di Puskesmas Banjarmasin sebagai Nusantara Sehat di bagian bidang keperawatan. Jadi sebelumnya kerja di mana? Pengalaman kerjanya? Pengalaman kerja sebelumnya saya asalnya dari Batam, bekerja di Rumah Sakit Awal Terus Batam, kurang 9 masuk 10 tahun. Jadi kenapa saya mau mengabdi menjadi Nusantara Sehat? Karena kebutuhan dan keinginan besar Menjelajahi dan mengabdi ini ya. Daerah terpencil, pokoknya seperti itulah. Nah, ada nih sekarang kan zaman pada masanya COVID nih. Jadi maaf ya teman-teman, ini manggilnya memang mami karena udah dekat gitu ya. Tapi kita udah nggak serumah, tinggal di rumah dinas. Saya sendiri, dia udah jadi orang sini teman-teman. Nah, di sini mami kan sebagai perawat. Nah, sebagai perawat sekali udah nurse ya teman-teman. Nah, di sini gimana sih untuk melindungi mami sendiri gitu kan? Saat sekarang kan ada pandemi COVID gitu. Jadi untuk melindungi diri mami sendiri, apa yang tindakan yang mami lakukan? Baik, sebelum masuk ke ruangan poli sebenarnya kita udah menyiapkan untuk cuci tangan di depan. Terus kalau untuk pekerjaan saya sendiri sebagai seorang perawat, otomatis kita menggunakan APD. APD yang kita gunakan pun kita sesuaikan di daerah tempat yang kita lakukan. Mungkin kalau kita menggunakan hazmat atau yang lainnya itu mungkin pada saat kita menjemput pasien dengan kondisi-kondisi tertentu, pasien yang sudah terindikasi dengan COVID. Tapi kalau untuk penanganan seperti biasa, biasanya kita menggunakan baju jubah aja, terus masker, otomatis harus pakai masker, terus ada kaca pelindung muka juga, terus kalau bisa menggunakan kacamata bugar juga kita menggunakan kacamata bugar. Itu kita sesuaikan pada tempatnya. Terus otomatis kita menggunakan handscoon pada saat melakukan pemeriksaan ke pasien supaya kita nggak terlalu kontak, dan pada saat kita melakukan kajian awal menensi pasien, suhu pasien, menanya keluhan kayak gitu. Nah, ini kalau untuk masyarakatnya sendiri kalau mau berobat ke puskesmas nih harus gimana gitu? Kalau untuk masyarakat sendiri udah kita himbaukan dan udah kita pasangkan spanduk-spanduk di depan, terus udah kita lakukan dengan yang keliling pakai puskel, itu juga kita udah menyampaikan himbauan keliling ke masyarakat bahwa kalau ke puskesmas itu pun harus perlunya aja sebenarnya. Tapi kan karena kondisi masyarakat di sini mungkin masih kurang paham apa yang dimaksud dengan seperlunya, itu kan masih ada beberapa yang belum paham. Memang udah terasa sakit pasti dia ke puskesmas, minta tolong ke puskesmas gitu. Kayak kita mengimbaukan untuk menggunakan masker, mencuci tangan sebelum masuk ke ruangan pemeriksaan kayak gitu. Terus kalau udah selesai pemeriksaan juga dia harus mencuci tangan untuk pulang ke rumahnya. Nah, kalau seandainya ada nih masyarakat kita yang nggak pakai masker gitu kan, nah gimana solusinya lagi gitu? Dia udah terlanjur gitu kan, dia udah jarak jauh gitu, gimana lagi solusinya itu? Sebenarnya sebaiknya bukan tindakan yang nggak bagus sebenarnya kalau seandainya kita menyuruh dia pulang untuk mengambil masker ya. Tapi itu adalah hukuman jelas sih sebenarnya, supaya keamanan kita sendiri keamanan kita sendiri. Harusnya pasien sebelum ke puskesmas udah tahu kan? Sebelumnya gitu. Harusnya memang harus mengikuti aturan yang telah disesuaikan, udah diimbaukan ke masyarakat gitu. Nah, kalau untuk mami sendiri itu untuk di rumahnya gimana? Nanti setelah pulang ini apa yang harus kita lakukan? Nah, sedangkan kita kan sebagai tenaga medis nih, nah seharusnya kita ngapain kayak gitu kan?
Paling kalau pulang ke rumah itu sebelum pulang kita cuci tangan dulu di sini. Setelah cuci tangan di sini, paling pulang kita buka baju, nggak kemana-mana dulu, langsung pergi ke kamar mandi, buka baju, mandi, bersihin diri. Setelah itu baru makan. Kalau sekarang puasa ya, maksudnya waktu sebelumnya itu paling makan atau apa, sebelumnya itu kita nggak akan megang-megang itu sebelum kita melakukan kebersihan diri kita dulu. Ya, untuk saat ini kan untuk Sumatera Barat sendiri kan ada PSBB nih. Nah, kebetulan kan kampung Mami ini di Batam gitu kan. Nah, jadi gimana? Kan memang nggak bisa pulang gitu kan. Jadi gimana sih rasanya untuk puasa tahun ini tuh nggak di kampung sendiri gitu nih? Kan kebanyakan kita anak NS ini kan memang merantau ya, karena ada kasus gini. Kalau untuk ini mungkin lebarannya kita nggak bisa pulang teman-teman gitu ya. Gimana perasaan Mami gitu? Ini perdana ya? Ini perdana nggak pulang kampung. Perdana. Biasanya dikasih libur misalnya dari puskesmas itu kita langsung pulang. Ya sekarang kita nggak bisa. Padahal udah rencanain tuh setelah dapat cuti rencana mau pulang kayak gitu kan. Sekarang nggak bisa pulang, sedih pasti, nggak bisa ketemu orang tua, paling hanya bisa lewat telepon. Pengen ngerasain masakan orang tua pada bulan puasa kan biasanya kayak gitu kan pengennya. Ya pasti sedih, tapi ya himbauan seperti ini ya harus kita taati gitu. Karena kalau kita nggak ikutin sama aja kita buat keluarga kita juga nggak enak gitu, jadinya nggak aman jadinya gitu. Jadi sekarang solusinya ya tetap menaati aturan yang udah diberlakukan gitu. Ya, ini kan ceritanya Mami kan sebagai Nusantara Sehat gitu ya. Nah, Nusantara Sehat ini awalnya Mami ini udah di awal bros, udah lama, udah 10 tahun. Akhirnya tiba-tiba Mami mengikuti Nusantara Sehat. Nah, gimana rasanya pengalaman pertama Mami ikut Nusantara Sehat nih gitu? Ada suka, ada dukanya enggak? Lebih banyak sukanya daripada dukanya. Ya, apa suka? Kalau satunya? Kalau sukanya itu bisa berkeliling seluruh Nusantara, terutama daerah-daerah yang terpencil yang nggak pernah kita tahu. Mungkin saya lebih senang gitu nih di daerah terpencil kan bekerja kan rasanya. Bekerja bisa menolong orang yang membutuhkan, sebenarnya itu sih benar-benar yang membutuhkan kan. Kalau yang saya bekerja dulu di rumah sakit kan rumah sakit swasta dulu ini sih lebih enak gitu kan, gajinya juga enak gitu. Tapi lebih enak yang seperti saat ini, memang kita melakukan pekerjaan sesuai orang yang membutuhkan gitu. Memang merasa membutuhkan kan. Kalau kita di daerah terpencil ini loh teman-teman, kita tuh merasa dibutuhkan gitu. Tapi kalau kita udah di kota, kebanyakan kan masyarakat cuek. Tapi kalau di sini alhamdulillah masyarakatnya open ya. Jadi pertama kali kesan pertama saya datang ke daerah ini, Banjalaweh namanya, itu paling senang banget karena hari ini saya nyampe, malamnya langsung diajak pergi ke nikahan. Pernikahan siapa gitu. Itu masyarakatnya langsung kayak open, terus ngasih gimana ya, kayak udah lama kenal gitu, jadi ngajak ngobrolnya biasa kayak gitu. Jadi senang sih. Sebenarnya ini kan dimanapun tempat teman-teman ya, penempatan teman-teman itu tergantung kita juga lagi ya. Nah, tergantung kita sama masyarakatnya gitu ya. Kalau dukanya sih karena jauh ini pertama kali merantau ke, sebenarnya udah pernah sih pergi-pergi, senangnya traveling, pergi keluar kota tuh sering sampai bermingguan, berbulanan, tapi kan akhirnya pulang juga ke daerah asal gitu. Tapi kalau ini kan statusnya kadang bisa pulang, kadang enggak kayak gitu kan, jadi jauh. Kadang sama orang tua tuh hanya via telepon atau video call. Sebenarnya banyaknya telepon sih, video call emak saya gaptek. sama. Jadi kadang video call itu tunggu adik pulang atau abang pulang, telepon mau video call baru gitu. Kadang susah karena mereka sama-sama semuanya keluarga saya tuh kerja, dan itu pun nggak di Batam, ada yang satu di Makassar, ada yang satu di Jakarta kayak gitu. Kadang mereka di sana. Nah, ini salah satunya kita juga
juga dapat kenalan banyak loh. Salah satunya Mami ini, dan ceritain nih gimana ceritain lah gitu gimana sama pemuda sini gitu kan. Sebenarnya kan kita harus pandai-pandai. Jadi intinya kita itu jangan sombong ya, dimanapun tempat kita, sama pemuda, sama masyarakat itu jangan sebenarnya sombong. Menolong kita di rantau itu adalah masyarakat itu sendiri. Iya. Gitu sih. Apalagi kalau seandainya di tempat suatu desa atau dimanapun kita di penempatan itu, kita harus ramah sama siapapun, tapi maksudnya tidak memberi peluang Iya. gitu. Walaupun ada beberapa yang udah serak di hati, walaupun kita nggak sesuai dengan hati, ini nggak usah gitu. Tapi tetap harus baik dengan masyarakat dimanapun gitu. Ini tentang COVID lagi ya, Mei, kembali ke COVID. Nah, apa sih sebenarnya pesan untuk masyarakat kita tentang COVID ini gitu, supaya nantinya tidak terjadi, soalnya kan sekarang naik nih grafiknya gitu, agar tidak terjadi kenaikan grafik khususnya dan alhamdulillah kan untuk wilayah kerja kita belum ada gitu kan, belum ada yang positif. Nah, dan jangan sampai ada lah gitu ya teman-teman. Nah, apa sih pesan untuk masyarakat? Kalau untuk masyarakat sih lebih waspada lagi, maksudnya jangan menyepelekan sesuatu hal yang merasa nih karena kita di kampung aja, terus kita merasa nggak kemana-mana baik-baik aja gitu. Kadang kita nggak tahu suatu waktu kita akan keluar gitu, terus akhirnya tetangga kita yang keluar, kita berbicara sama tetangga, akhirnya tetangga itu membawa satu karir kalau di sini karir ya kita bilangnya, membawa satu penyakit dan kita nggak tahu gitu. Ataupun sebenarnya kasihan sih, COVID itu bisa disembuhkan sebenarnya, tapi tergantung usia gitu. Jadi kasihan bagi yang muda-muda tuh yang merasa dia sehat, sebenarnya dia membawa penyakit itu, dia nggak apa-apa ya, dia nggak apa-apa gitu. Tapi kasihan orang yang berusia lansia gitu. Jadi kalau bisa yang muda mau yang tua gitu waspada juga gitu, jangan nyepelein, tetap pakai masker, cuci tangan. Habis dari misalnya dia bekerja di mana gitu, di luar zona merah, di daerah yang zona-zona merah gitu, pulang kerja jangan nongkrong dulu, lebih baik pulang terus ganti baju, mandi gitu. Terus kalau bisa ada perasaan yang gak enak di badan gitu, jaga jarak sama keluarga gitu, karena kasihan dong kalau keluarga kita gitu terkena gitu. Apalagi masyarakat di sekitar kita juga terpapar dengan kita gitu yang membawa penyakit gitu. Ya lebih waspada, tetap pakai masker, stay di rumah gitu. Jadi kalau keluar tuh memang urgent aja lah, seperlunya aja gitu. Intinya kesadaran kita sendiri ya, mulai dari kita gitu kan. Kalau nggak kita sendiri yang mulai, siapa lagi kan? Nah, berarti tetap rajin cuci tangan, gunakan masker kalau keluar, kalau untuk sekarang. Nah, stay at home ya. Udah berapa lama di sini, Mami? Ini masuk 1 tahun. Udah masuk 1 tahun ya. Berarti pasien yang darurat, Mami kan lihat nih, pasien darurat yang pernah ditangani itu seperti apa? Kalau di Alberas pasti banyak kan. Kalau di lingkungan kerja Mami ini seperti apa yang paling darurat? Sebenarnya kalau yang dulu pernah bekerja di rumah sakit menangani pasien-pasien dari daerah itu sebenarnya lebih banyak yang daruratnya itu di rumah sakit sih sebenarnya. Tapi kalau di sini kerjaannya yang lebih santai antara rumah sakit dan puskesmas? Lebih santai puskesmas, maksudnya dalam artian santainya gini dong, bukan santai ringan gitu ya, kerjanya lebih ringan. Kalau rumah sakit dulu kan saya memegangnya tuh di rawat inap, jadi kondisi pasien di situ kita harus tahu, membagi obatnya, karena harus banyak kerjaannya gitu. Kalau di sini kan paling pengkajian, nggak rawat inap. Jadi hanya pengkajian, kasih ke dokter, input datanya sudah dilayani, setelah itu ya udah gitu, selesai jadwal dinas udah gitu. Hanya lebih ribetnya di sini tuh kita harus turun lapangan menyiapkan. Beda, berarti kalau rumah sakit nggak ada turun lapangan nih? Jadi kalau rumah sakit selesai pelayanan ya udah gitu, kita nggak ada mikirin apa-apa. Tapi kalau di puskesmas itu kita harus membuat, untuk dapatin uang kita harus buat mencairkannya dulu, terus harus ada kegiatan yang dilakukan kan? Jadi harus ada laporannya dulu gitu, baru kita
ada pemasukan yang lain ya. lain gitu untuk rumah sakit puskesmas ini gitu. Intinya kan di puskesmas ini awalnya pencegahan gitu kan ya. Mungkin hanya ini saja untuk sekarang. Next time kita ketemu lagi ya. Terima kasih Mami. Sama-sama.